Bismillahirrahmanirrahim. Qasasun Nabiyyin, kisah-kisah para nabi lil atfal untuk anak-anak. Al-Juz'ul Awal, jilid yang pertama, karangan Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi, ulama India ini, halaman 57. Masih tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran ke-20, Binyamin inda Yusuf. Ini 20 kisah ketika Binyamin, adiknya Nabi Yusuf, berada di istana Nabi Yusuf. Wa dakhala al-ikhwatu min abwabin mutafarriqah kama amarahum abuhum. Dan masuklah oleh saudara-saudara Nabi Yusuf min abwabin mutafarriqah, dari pintu-pintu yang berbeda, kama amarahum, seperti perintah, kama amarahum, sebagaimana memerintahkan mereka oleh bapak mereka Nabi Yakub. Wa wasalu ila Yusuf, dan sampailah mereka kepada Nabi Yusuf. Nah, jadi sampailah saudara Nabi Yusuf berangkat dari Kan'an menuju ke Mesir, masuk dari pintu yang berbeda. Akhirnya mereka ketemu dengan Nabi Yusuf. Walamma ra'a Yusufu Binyamina fariha jiddan. Manakala melihat oleh Yusuf Binyamin akan Binyamin, fariha, gembira ianya Nabi Yusuf, jiddan, sangat-sangat gembira. Wa anzalahu fi baitih, dan menempatkan ianya Nabi Yusuf akannya Binyamin fi baitihi, dalam rumahnya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf melihat Binyamin, beliau kenal, sangat bahagia sekali. Ketemu dengan adik beliau, Binyamin pun ditempatkan di ruang Nabi Yusuf. Wa qala Yusuf li Binyamin, berkatalah oleh Nabi Yusuf bagi Binyamin, apa kata beliau? Inni ana akhuka, sesungguhnya aku ini, ana, benar-benar aku ini, akhuka, saudaramu, aku ini abangmu. Ya, tadinya Binyamin belum tahu. Wa tuma'anna Binyaminu, dan tenanglah oleh Binyamin. Ketika itu Binyamin tenang. Walaqiya Yusuf Binyamina ba'da zamanin tawilin, dan bertemulah oleh Nabi Yusuf Binyamin akan Binyamin ba'da zamanin tawil, sesudah masa yang lama sekali mereka berpisah, ya. Sekarang bertemu. Fadzakara ummahu wa abah, maka menyebutkan ianya Binyamin akan ibunya, akan bapaknya. Wa zakara baitahu, menyebutkan akan rumahnya. Wa zakara sigarahu, menyebutkan ia akan masa-masa kecilnya. Jadi Binyamin juga kangen banget sama abangnya, menceritakan semuanya. Kisah bagaimana keadaan ibu, keadaan bapak, keadaan rumah, keadaan masa-masa kecilnya beliau bagaimana. Wa arada Yusufu ayyabqa indahu Binyamin yarahu kulla yaum, dan kepengenlah oleh Nabi Yusuf bahwa menetapkan dianya beliau, dan kepengenlah oleh Nabi Yusuf bahwa tetaplah di sisinya Nabi Yusuf oleh Binyamin, yarahu, yang bisa melihat dianya Nabi Yusuf akan yang Binyamin kulla yaumin, setiap hari. Jadi ceritanya Nabi Yusuf pengen agar Binyamin tinggal bersama beliau. Beliau bisa melihat setiap hari, bisa bertemu, bisa bercerita setiap hari. Cuma bagaimana caranya ini? Karena Binyamin mesti pulang mengikuti abang-abang beliau. Wa yukallimuhu, jadi Nabi Yusuf pengen Binyamin tetap berada bersama beliau, bisa beliau lihat. Wa yukallimuhu, beliau bisa berbicara akannya Binyamin. Wa yas'aluhu an baitihi, bisa bertanya kepadanya Binyamin an baitihi, tentang rumahnya. Walakin kaifas sabilu ila dzalik, tetapi bagaimana cara kepada demikian? Bagaimana caranya agar Binyamin bisa tetap tinggal bersama beliau? Wa Binyaminu raji'un ghadan ila Kan'an, dan bermula Binyamin itu akan kembali besok ke Kan'an, sementara Binyamin besok harus pulang. Ya, enggak ada caranya supaya Binyamin tinggal di situ. Wa kaifas sabilu ila dzalik wal ikhwatu ahadullaha ala ayyarja'u bihi ma'ahum. Bagaimana itu caranya? Bagaimana itu jalan ila dzalik, kepada demikian, agar Binyamin tetap tinggal bersama Nabi Yusuf? Bagaimana caranya? Wal ikhwatu ahadu, dan bermula abang-abang saudara-saudara Nabi Yusuf itu ahadu, mereka telah berjanji kepada Allah, ala ayyarji'u, berjanji kepada Allah untuk kembali dengan Binyamin bersama mereka, kepada bahwa kembalilah mereka dengan Binyamin bersama mereka.
Sementara abang-abang Nabi Yusuf telah berjanji kepada Allah di hadapan Nabi Yakub agar mereka kembali ke Kan'an dalam kondisi Bunyamin tetap ikut selamat. Wa kaifa yumkinu li Yusuf ayyah bisa Binyamina indahu bighairi sababin. Bagaimana mungkin bagi Nabi Yusuf bahwa menahan dirinya beliau akan Binyamin di sisi beliau dengan tanpa sebab? Bagaimana bisa beliau menahan seseorang ya, dengan tanpa sebab? Karena ketika itu abang-abang Nabi Yusuf belum tahu kalau itu Nabi Yusuf. Wa yaqulunna, dan akan berkatalah oleh manusia. Seandainya Nabi Yusuf menahan Bunyamin begitu saja tanpa alasan, manusia akan berkata, qad habasal azizu indahu kan'aniyan bighairi sababin. Sungguh telah menahan, memenjara oleh Aziz, oleh Tuan yang mulia, oleh Nabi Yusuf, indahu di sisinya akan seorang Kan'an, bighairi sabab, dengan tanpa sebab. Inna hadza ladzulmun adzim, sesungguhnya ini itu kezaliman yang besar. Nanti pasti berita akan tersebar, wah, pembesar Mesir telah memenjarakan seorang orang Kan'an dengan tanpa sebab. Itu kezaliman. Nah, jadi Nabi Yusuf memikirin bagaimana caranya supaya Bunyamin tetap bersama beliau. Kayaknya lebih enak menyebut Bunyamin karena udah bisa. Ternyata Binyamin. Benjamin. Walakinna Yusufa kana zakiyan akila. Tetapi Nabi Yusuf itu ada ianya, beliau itu zakiyan, seorang yang cerdas, akilan, lagi berakal. Beliau punya cara supaya Benyamin tetap bersama beliau. Kana inda Yusufa inaun samin. Adalah di sisi Nabi Yusuf itu satu bejana yang bernilai, satu gelas yang berharga. Ya, wa kana yashrabu fihi, dan ada ianya Nabi Yusuf itu minum ia dalamnya gelas. Artinya beliau punya satu gelas yang sangat mahal yang biasanya beliau gunakan untuk minum. Wada'a hadzal ina'a fi mata'i Binyamin, meletakkan ianya Nabi Yusuf akan ini gelas dalam barang-barang Binyamin. Wa azzana muazzinun, dan memberitahukanlah oleh orang yang memberitahu, artinya membuat pengumuman. Azzana, mengazankan, memberitahukan, muazzinun, oleh seorang pemberitahu, innakum lasarikun, sesungguhnya kamu itu sungguh para pencuri. Raja telah atau Nabi Yusuf Aziz telah kehilangan gelasnya. Nah, jadi caranya Nabi Yusuf meletakkan satu gelasnya dalam kumpulan benda-benda Binyamin. Kemudian ada yang memberi pengumuman bahwa kalian itu pencuri, raja telah kehilangan bejana. Wal tafatal ikhwah, dan berpalinglah oleh saudara-saudara Nabi Yusuf berkata, qalu, dan mereka berkata, maza tafkidun, apa yang kalian kehilangan? Maza tafkidun, kalian itu kehilangan apa? Qalu, mereka berkata, ini para muazzin nih berkata, para orang yang dalam kerajaan, nafkidu suwa'a ay ina al-malik, kami kehilangan akan gelas raja. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir, dan sabit bagi orang yang datang ia bihi dengan membawanya gelas raja, himlu ba'ir itu beban onta. Kami kehilangan gelas raja. Liman ja'a, untuk orang-orang yang datang ia dengan membawanya gelas raja itu himlu ba'ir, ada satu beban onta. Arti beban onta akan diberikan makanan yang bisa dibawa oleh seekor onta, muatan seekor onta. Balasan orang yang bisa menemukan gelas raja itu yaitu himlu ba'ir, muatan seekor onta. Akan diberikan gandum atau apapun yang seukuran mampu dibawa oleh seekor onta. Lalu berkatalah mereka ketika itu, abang-abang Nabi Yusuf berkata, tallah, demi Allah, laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard. Laqad alimtum, sungguh kalian tahu, ma ji'na, kami tidak datang ke sini, linufsida fil ard, untuk melakukan kerusakan di dalam bumi. Wa ma kunna sarikin, bukanlah kami itu pencuri, kami ke sini bukan pencuri, bukan untuk merusak, kami ke sini pengen membeli makanan. Kata abang Nabi Yusuf. Qalu, berkata lagi oleh mereka orang-orang yang dalam kerajaan, fama jazauhu in kuntum kadzibin, apa itu balasannya jika adalah kalian itu pendusta?
Jika ternyata kalian memang pencuri, apa balasannya? Jika kalian berdusta dalam ucapan kalian bahwa kalian datang ke sini bukan untuk merusak, apa balasannya? Lalu mereka berkata, karena mereka sangat yakin sekali bahwa mereka tidak merasa mencuri, abang Nabi Yusuf berkata, jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazauh. Bermula balasannya itu bermula siman yang didapati akan dianya gelas dalam kendaraannya siman, fahuwa, maka siman itulah balasannya. Kata mereka abang-abang Nabi Yusuf, balasannya yaitu orang-orang yang kedapatan mengambil barang itu, orang itu yang ditahan. Orang itulah yang akan jadi balasannya. Kadzalika najzil zalimin, ini firman Allah, demikianlah kami balas akan orang-orang yang zalim. Jadi karena abang-abang Nabi Yusuf dulu pernah menzalimi Nabi Yusuf, ini udah mulai mendapatkan balasan. Wa kharajal ina'u min mata'i Binyamin, dan keluarlah oleh gelas dari benda-benda dari barang-barang Binyamin. Maksudnya ketika diperiksa ternyata keluar ditemukan gelas raja, gelas Nabi Yusuf itu dari kumpulan barang-barang Binyamin. Wa khajalal ikhwah, maka malulah oleh saudara, malu ternyata kok bisa. Tapi walaupun malu mereka berani, walakin qalu min ghairi khajalin, tetapi mereka berkata tanpa malu. Awalnya mereka malu, kok bisa ya gelas Nabi Yusuf ada di dalam barang-barang Binyamin. Tapi mereka langsung berkata tanpa malu, iyasrik Binyamin faqad saraka akhun lahu Yusuf min qablu. Jika mencurilah oleh Binyamin, maka sungguh telah mencurilah oleh saudara baginya Binyamin, yaitu Yusuf, min qablu, sebelumnya. Kata saudara Nabi Yusuf, jika memang Binyamin ini mencuri, berarti saudara Binyamin dulu, yaitu Yusuf, juga pernah mencuri. Ketika Nabi Yusuf mendengar itu, apa yang akan terjadi? Wa sami'a Yusuf hadzal buhtan fasakata. Dan mendengar oleh Nabi Yusuf akan ini tuduhan bahwa mereka menyatakan jika Binyamin mencuri berarti Yusuf dulu juga pernah mencuri. Mendengar oleh Nabi Yusuf akan ini tuduhan palsu, fasakata, diam ianya Nabi Yusuf. Walam yaghdab, dan tidak marah ianya, beliau tidak marah. Wa kana Yusuf kariman halima, adalah Nabi Yusuf itu seorang yang mulia lagi yang halim, penyayang. Nabi Yusuf masih bisa bersabar. Qalu, kemudian mereka berkata, jadi mereka masih tidak menerima kalau Binyamin itu harus ditangkap, karena mereka sudah berjanji kepada Nabi Yakub untuk kembali membawa Binyamin. Lalu mereka berkata, ya ayyuhal aziz, wahai orang yang mulia, innalahu aban syaikhan kabira, sesungguhnya bagi Binyamin itu ada seorang bapak yang sudah jadi kakek tua. Innalahu, baginya Binyamin, aban, punya bapak, syaikhan, sudah tua, kabiran, tua banget. Fakhuz ahadana makanah, maka ambillah olehmu ahadana, salah satu kami, makanahu, pada tempatnya. Ambillah salah satu kami sebagai ganti Binyamin. Inna naraka minal muhsinin, karena kami lihat engkau itu bahagian dari orang yang berbuat baik. Tuhan itu kelihatan orang yang baik banget. Ambillah salah seorang dari kami sebagai ganti dari Binyamin, biar Binyamin ikut pulang ke Kan'an. Qala, ketika itu berkata ianya Nabi Yusuf, ma'adallah. Jadi ma'adallah ini maf'ul mutlaq. Na'udzubillah, ma'adallah, kami berlindung kepada Allah, an na'khudha illa man wajadna mata'ana indah. Kami berlindung kepada Allah dari bahwa kami ambil kecuali siman yang kami dapatkan akan benda-benda kami di sisinya siman. Inna idzal laminadh dhalimin, sungguhnya kami ketika itu sungguh orang yang zalim. Qala ma'adallah, Nabi Yusuf berkata, kami berlindung kepada Allah dari bahwa kami mengambil kecuali orang-orang yang kami dapati akan benda kami di sisinya. Kalau kami mengambil orang lain, inna idzan, sesungguhnya kami ketika itu orang yang zalim. Zalim kami bila kami hukum bukan pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan Binyamin, ya Binyamin yang harus dihukum. Wa hakadza baqiya Binyamin 'inda Yusuf fa farihal ikhwanu jami'an. Wa farihal akhawani. Dan demikianlah tetaplah oleh Binyamin di sisi Nabi Yusuf. Dengan cara seperti itu Binyamin tetap dekat dengan Nabi Yusuf. Wa farihal akhawan, dan gembiralah oleh dua orang saudara tersebut, antara Nabi Yusuf dan Binyamin, jami'an, sekaliannya. Akhirnya mereka berdua gembira. Ketika itu Binyamin sudah tahu kalau
Yusuf itu memang abangnya, sementara abang-abang yang lain nggak tahu. Inna Yusufa kana wahidan mundu zamanin tawilin la yara ahadan min ahli. Sesungguhnya Nabi Yusuf ada ia wahidan sendiri. Nabi Yusuf itu sendiri mundu zamanin tawilin, semenjak zaman yang lama. Dari kecil beliau sudah dibuang, beliau sendiri. La yara ahadan min ahli, tidak pernah melihat ayahnya beliau akan seorang pun dari keluarganya. Jadi Nabi Yusuf memang sendiri. Dari dalam sumur berangkat sampai ke Mesir, sampai jadi pembesar sekarang sendiri. Nggak pernah bertemu dengan saudara beliau seorang pun, jadi beliau kangen. Waqad saqallahu ilaihi Binyamin, dan sungguh telah membawa oleh Allah kepada beliau akan Binyamin. Afala yahbisuhu indahu yarahu wa yukallimuhu. Apakah tidak menahan ya Nabi Yusuf akan Binyamin di sisinya beliau, supaya bisa melihat ayahnya beliau akan Binyamin, wa yukallimuhu, bisa berbicara ayahnya beliau dengannya Binyamin. Hal minad dulmi ayyuqima akhun inda akhihi, adakah termasuk dari kezaliman ketika tinggallah oleh orang saudara di dekat saudaranya? Apakah satu kezaliman ketika Bunyamin tinggal bersama Nabi Yusuf? Sebenarnya bukan kezaliman, abadan abada, arti abadan abada, selama-lama, bukan kezaliman. Cuma caranya, bagaimana kita cara menjawab caranya? Apakah itu tidak sebut dengan mengecoh? Semacam menjebak Binyamin dengan alasan supaya Binyamin bisa tinggal secara zahir. Ya, ini jebakan ini ya jebakan sebagai balasan kezaliman. Karena tujuan Nabi Yusuf ketika ini supaya Binyamin tetap bersama beliau, dan beliau tidak menuduh kalau Binyamin sudah mencuri. Jadi ketika si muadzin itu menyatakan innakum lasariku, sesungguhnya kalian semua itu pencuri, ternyata nggak mungkin semuanya pencuri. Itulah balasan kezaliman terhadap pembuat kezaliman, yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf yang di kemudian hari mereka semuanya bertaubat. Sampai di sini, walhamdulillahirabbil alamin.